Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak Ibu jemaah salat Allah yang semoga rahmati Allah menggantikan Bapak Sukim yang gak baca materi. Saya akan bacakan hadis ke-36 tentang balasan itu sejenis dengan amalan. Hadisnya matannya cukup panjang, jadi saya bacakan artinya saja. Bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, siapa yang menyelesaikan kesulitan seseorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitannya di hari akhirat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang menutup aib seseorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya, di antara mereka niscaya akan dikaruniakan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka akan dikelilingi malaikat, serta Allah akan sebut-sebut mereka kepada makhluk di sisinya. Dan siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan diperoleh, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Muttafaqun alaih. Kandungan hadis tersebut yang pertama adalah siapa yang membantu orang muslim dalam menyelesaikan kesulitannya, maka dia dapatkan pada hari kiamat sebagai tabungannya yang akan memudahkan kesulitannya di hari yang sangat sulit tersebut. Kedua, sesungguhnya pembalasan di sisi Allah Ta'ala sesuai dengan jenis perbuatannya. Ketiga, perbuatan baik kepada makhluk merupakan cara untuk mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala. Yang keempat, meluruskan niat dalam rangka mencari ilmu dan ikhlas di dalamnya, agar tidak mengagungkan pahala sehingga amalan dan usahanya sia-sia. Yang kelima, mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dan kemudahan darinya, karena ketaatan tidak akan terlaksana kecuali karena kemudahan dan kasih sayang Allah. Yang keenam, selalu membaca Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya. Yang terakhir, keutamaan duduk di rumah Allah untuk mengkaji ilmu. Hadis ke-37 tentang amalan kebaikan itu dilipat gandakan. Matanya juga cukup panjang, saya bacakan saja. Bismillah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, sebagaimana dia riwayatkan dan Rohnya yang maha suci dan maha tinggi, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Kemudian menjelaskan hal tersebut. Siapa yang ingin melaksanakan kebaikan kemudian dia tidak mengamalkannya,
maka dicatat di sisinya sebagai satu kebaikan penuh. Dan jika dia berniat melakukannya dan kemudian melaksanakannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan hingga kelipatan yang banyak. Dan jika dia berniat melaksanakan keburukan kemudian dia tidak melaksanakannya, maka baginya 1 kebaikan penuh. Seandainya jika dia berniat kemudian dia melaksanakannya, Allah mencatatnya sebagai 1 keburukan. Riwayat Bukhari Muslim dalam kedua sahihnya. Kandungan hadis tersebut yang pertama adalah kasih sayang Allah terhadap hambanya yang beriman sangat luas dan ampunannya menyeluruh, sedang pemberiannya tidak terbatas. 2, sesungguhnya apa yang tidak kuasa oleh manusia, dia tidak memperhitungkan dan dipaksa menaikkannya. 3, Allah tidak menghitung keinginan hati dan kehendak perbuatan manusia, kecuali jika kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan dan praktik. 4, seorang mukmin hendaklah meniatkan perbuatan baik selalu dan membuktikannya. Diharapkan dengan begitu akan ditulis pahala dan dipanjangkannya, dan ganjarannya, dan dirinya telah siap untuk melaksanakannya jika sebabnya telah tersedia. Dan terakhir, semakin besar tingkat keikhlasan, semakin berlipat pahala dan ganjarannya. Demikian hadis 36 dan 37. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, besok Aris juga ya. Kalau bisa Derby.